Oke, halo teman-teman. Kali ini kita bakal membahas mengenai long term notes. Jadi kita masih di dalam ruang lingkup eh, non current liability. Oke, ya. Oke, kita mulai, teman-teman. Sekarang kita akan membahas notes payable atau utang wesel, tapi ini utang wesel yang jangka panjang. Waktu di pertemuan pertama kita sempat membahas utang wesel, tapi itu utang wesel yang jangka pendek, yang jangka waktunya tuh kurang dari 12 bulan. Sekarang kita membahas long term jangka panjang lebih dari setahun. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Contoh soal nih, ya penerbitan saat tang wesel pada saat face value atau pada saat nominal. Ini balik lagi, saya gambarin kayak gini, sebuah surat utang tang wesel yaitu berjanji bakalan bayar sebesar 25 juta. 25 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Kemudian eh, bunganya tuh 10%. Nah, dia berjanji nih, jadi bunganya itu akan dibayar setiap tanggal 1 Januari. Nah, oke, setiap tanggal 1 Januari. Nah, di utang wesel ini eh, karena dia menjual di face value, artinya di nilai nominalnya, nya tingkat bunga ini, bunga weselnya setara dengan tingkat bunga pasarnya. Bunga nominal itu setara dengan bunga pasar. Itu dinamakan dia menjual di harga face value. Nah, jurnalnya tanggal 1 bulan 1 2002, cashnya sebesar 25 juta, kemudian long term notes payable 25 juta. Ingat, long term notes payable ini udah masuk ke kelompok non current. Kemudian ini pencatatan bunga seperti teori kemarin, teori bunga, teori beban bunga itu ketika di tanggal 1 bulan 1 itu kan dia menerbitkan, karena dia harus bayar setiap tanggal 1 Januari. Tanggal 31 12 di 2022 2022 kan di situ udah 2023. Jadi di tanggal 1 kan dia harus bayar ya. Dari tanggal sini penerbitan itu udah berjalan nih bunganya. Ada beban bunga yang terjadi berapa? Sekitar 25 juta. 25 juta kali 10%, 12 per 12. Kenapa? Karena udah 12 bulan yang berjalan. Berapa hasilnya? Kan 2 juta 500. Berarti bunga yang berjalan selama setahun 2 juta 500. Tanggal 31 baru dihitung. Karena di sini misal asumsikan di sini itu tanggal 3 bulan 12 dia melakukan penutupan buku tahunan. Jadi tahunannya di tanggal 31 Desember. Dan sementara pembayaran bunga harus di tanggal 1 maka ditangguhkan dulu, bukan ditangguhkan sih, dialokasikan dulu si bebannya ini ke interest payable. Jadi kewajiban. Jadi beban di transparan dialokasikan dulu menjadi kewajiban yang akan dibayar periode selanjutnya pada tanggal 1 bulan 1 2000. Ya, makanya ini untuk jurnal penelitian. Jadi pada saat bulan 1 tanggal 1 bulan 1 itu akan menjurnal interest payable. Artinya kewajibannya itu udah berkurang, artinya udah terpenuhi ya. Interest payable at cash. Besar berapa?
2,5 juta. Dia memenuhi kewajibannya dengan memberikan cash 2,5 juta atas bunga utang WP. Oke, untuk face di harga face value. Kemudian kita bahas mengenai ini paling penting zero interest bearing note. Mungkin di konsep kemarin amortisasi payable itu sudah saya jelasin ya. Nah, tapi jelasin lagi karena kita membahas notes payable. Kemarin tuh baru notes payable yang jangka pendek kita bahas lagi, tapi konsepnya tetap sama. Notes payable itu terbagi menjadi dua. Ada notes payable interest bearing yang berbunga, ada yang zero bearing bearing. Nah, kita akan membahas yang pertama zero interest bearing dulu. Zero interest bearing itu nggak punya bunga, nggak ada bunga. Sementara ini punya bunga. Nah, apa yang membedakan? Di dalam surat, misalnya di dalam contoh 25 juta, itu di dalam surat ini hanya di dalam surat perjanjian utang ini hanya tertera nominal saja sama jatuh tempo, jangka waktunya berapa tahun. Ini zero interest. Nah, sedangkan untuk yang surat perjanjian utang yang interest bearing itu misal 25 juta 5 tahun. Nah, dia mencantumkan tahunnya, bukan tahun, sorry, bunganya. Bunganya tuh 10%. 10%. Nah, ini yang interest. Jadi, perhatikan, udah ketebak ya perbedaannya. Ini yang zero interest, utang wesel tanpa bunga, utang yang dengan bunga. Berapa? 10%. Nah, tapi di dalam zero interest bearing ini, bisa saja dia menjual bukan di harga nominalnya gitu, bukan di harga 25 juta. Misal di contoh ini misal dia punya zero interest bearing 25 juta. Nah, dia punya zero interest bearing 25 juta. Dia tuh punya bunga implisit. Artinya dia menjual di harga pasar itu 7%. Karena kita nggak tahu nilai nominal sekarang itu berapa untuk 25 juta. Nah, untuk mengetahui itu kita pakai sistem present value. 25 juta ini kan yang akan dibayar di 2027 karena jatuh temponya 4 tahun ya. Nah, konsep value lagi saya ulangi. Dia akan membayar nanti 25 juta. Berarti nilai 25 juta ini nilai yang akan datang. Karena berapa nilai sekarang? Nilai sekarangnya berapa? Nah, maka si cash company ini menghitung ternyata nilai implisit untuk zero interest bearing 7%. Dia menetapkan selama 7%. Ditetapkan oleh perusahaan. Berapa nilainya? Kita hitung menggunakan dan value. Ini sama rumusnya. Itu dalam kurung 1 tambah interest pangkat N. N itu periode. Interest itu bunga implisit persen. Jadi akan menghasilkan ini present value, terus nanti dikaliin sama nilai nominalnya. Berapa? 17 juta. Ternyata nilai sekarang
nilai 25 juta yang akan datang, nilai sekarang setara dengan 17 juta sekarang. Jadi 17 juta sekarang dengan tingkat bunga persen setara dengan 20 juta di tahun 2027. Oke, ke situ stepnya. Nah, maka ada perbedaan dong, ada gap antara 17 juta dengan 25 juta. Maka gap ini sama seperti prinsip obligasi, dia akan mengakibatkan amortisasi. Kenapa? Karena pada konsepnya utang, apa yang kita utangin sini, surat perjanjian itu harus setara. Jadi walaupun kita cuma bayar sini, kan cuma mengakui 17 juta ya pada saat penerbitan notes payable. Walaupun kita cuma bayar 17 juta, tapi pada saat jatuh tempo kita harus bayar 25 juta. Makanya dilakukan amortisasi. Sehingga jika kita membayar di jurnal 17 juta, nanti pada akhirnya 17 juta itu akan menjadi 25 juta seiring dengan amortisasi. Dengan bunga implisit atau bunga menuju nilai nominal sebesar itu. Makanya pada saat akhir tahun dia nggak menjurnal bunga, tapi dia menjurnal amortisasi. Kenapa dia nggak menjurnal bunga? Karena dia zero interest, dia nggak punya bunga. Dia cuma punya bunga implisit doang, tapi bunga kupon nggak punya. Makanya di akhir tahun dia menjurnal amortisasi besar 1,2 juta. Dari mana? Dari sini 1,2 juta. Itu didapat dari 17.824 nilai ini, nilai jualnya, nilai terbit 654,49 dikali dengan berapa tuh? 7%. Jadi 12/12. Karena bunga implisitnya tuh akan implisit selama 1 tahun. Jadi bunganya sampai setahun. Bunga implisit, bukan bunga kupon. Nah, maka ini amortisasinya sebesar 1,2 juta. Ini teman-teman bisa lihat, ini long term notes payable. Kenapa? Karena ini kan berkurang ya. 17 itu lebih kecil. 17 juta lebih kecil nilainya daripada 25. Makanya harus amortisasi yang kita pakai harus terus bertambah si nilai notes payable itu agar nyampe 25 pada tanggal jatuh tempo, itu tanggal 1 bulan 1 2027. Itu teman-teman. Kemudian notes payable pada face value. Nah, ini sekarang kita bahas interest bearing. Tadi kan notes bearing ya, dia nggak punya utang, dia nggak punya bunga. Sekarang kita bahas yang punya bunga. Ini misal surat utangnya 25 juta per tahun dengan bunga. Nah, ada nih bunganya 10%. Dibayar setiap tanggal 1. Ini tanggal kupon 1 bulan 1, bunga implisitnya 7%. Misal dia menetapkan 7%. Atau misal nih bunga pasarnya 7%. Ada gap kan antara 7 dan 10%. Gap ini juga menimbulkan amortisasi. Nah, maka untuk perhitungannya juga, ini kan kita akan menghitung dari 25%, dari 25 juta, itu berapa nilainya di 2027, 25 juta 2027, berapa nilainya sekarang pada saat kita meminjam. Apa tuh? Kita tarik lagi dengan persepsi bunga input 7% dan bunga kuponnya 10%. Kita, kita tarik 7%, itu dia akan menghasilkan besar 17 juta. Sama ya tadi, 11.824 sama dengan tingkat bunga 7%. Tapi bedanya karena kita punya bunga, maka kita ngitung juga bunganya gitu.
kita tarik lagi bunganya. Jadi present value ordinary annuity. Kita punya bunga 10%, tapi cuma 7% di bunga implisitnya. Ini ada gap nih. Nah, pasti ini akan saling berpengaruh juga, sehingga menghasilkan bunga akhir 10 juta 250. Ini bunganya 10 juta 10,2. Maka nilai bunga yang sekarang ditambah dengan nilai nominal yang sekarang itu menghasilkan harga jual. Harga jualnya 28 juta. Makanya di jurnal kita buka 2 tab aja biar lebih paham. Makanya di jurnal 28 juta. 28 juta dari present value pada saat nilai jualnya. Nilai jual si notes payable itu. Ini bukan bonds ya. Ini notes payable harus. Notes payable. Payable yang di atas juga itu bukan bond, tapi notes payable. Pada notes payable. Nah, kemudian udah berjalan nih. Dari tanggal 1 kita menerbitkan, pada saat juga di tanggal kupon, tanggal pembayaran bunganya kan tanggal 1 ya, 1 Januari. Kita juga menerbitkan 1 Januari, berarti belum ada bunga yang berjalan. Ketika mau tutup buku di tanggal 31 itu kita menyesuaikan, karena kita harus bayar bunga tanggal 2023. Ini udah periode baru, karena periode kita akan tutup buku dan kita belum bisa bayar bunga karena beban bunga nggak boleh dialihkan ke periode selanjutnya. Maka saya prinsip lagi, interest expense-nya dialihkan dulu ke interest payable barengan dengan amortisasi. Berapa? Untuk amortisasi besar 530. Amortisasinya 534. Kemudian interest expense-nya 1,9. Itu sama. Dapat dari 28. 1,9 itu didapat dari 28 juta. Kali 28 juta kali berapa tuh? 7% ya? 7%. Kemudian dikali 12/12. Untuk mendapat ini 2,5 itu dikali dengan 2.500.000 kali dengan 10%, 12/12, karena bunganya tuh berjalan 12/12. Maka amortisasinya cash yang dibayar 2.500.000. Ini cash yang dibayar 2.500.000 dengan bebannya 1,9 menghasilkan amortisasi sebesar 500. Kenapa long down di debit? Karena di awal tuh harganya gede, lebih tinggi daripada 25 juta. Makanya dari 28 setiap bulan harus dikurangi nih. Ya. Nanti 2027 ya tempo nilainya pas 25. Oke, rasa sampai sini ya konsep table.